there's a part of me that always feels like I'm manipulating somebody. Do you know what I'm talking about? That's not a feeling. Pernah nggak sih kalian merasakan seperti yang dirasakan Theophon tadi? Di mana kayaknya aku nggak genuine deh sama orang lain. Aku kok kayaknya fake ya sama orang lain. Nggak menunjukkan diriku sendiri apa adanya. Kayak aku harus memanipulasi diriku dan orang lain hanya demi supaya aku disukai dan diterima sama orang lain. Pernah nggak kalian punya pengalaman seperti itu? Coba tulis di kolom komentar ya, dan kita bahas. Pertama-tama, itu bukan perasaan, bukan sebuah feeling, tapi sebuah belief, sebuah kepercayaan bahwa aku terkesan seperti memanipulasi orang lain supaya orang lain itu suka sama aku, supaya aku diterima sama orang lain. Berarti aku tidak genuine, karena aku nggak bisa jadi diriku sendiri gitu kan ya, berpura-pura gitu. Itu adalah sebuah belief. Kalau feeling, kita itu nggak bisa nggak bisa men-challenge gitu. Tapi kalau belief, kita bisa men-challenge belief itu. Emangnya benar? Kalau misalnya aku apa adanya, masa sih aku nggak diterima orang lain? Masa sih nggak ada yang bisa menerima aku? Itu kita bisa challenge itu. Tapi permasalahannya adalah, ini perasaan apa? Ini sebetulnya fenomena apa? Namanya adalah imposter syndrome sebetulnya. Dan ini berkaitan dengan bagaimana penerimaan yang kita dapatkan waktu kita kecil, waktu kita masih anak-anak. Ketika kita masih anak-anak, pengakuan atau validasi yang paling kita butuhkan adalah dari orang tua kita. Ketika kita beranjak remaja, kita butuh validasi dan penerimaan dari teman sebaya kita. Dan seringkali ini terjadi, dan mungkin semua orang hampir mengalami. Ketika kita mau menjadi diri sendiri, takutnya nanti nggak diterima orang. Akhirnya kita terpaksa untuk berpura-pura. Kita terpaksa untuk menjadi apa yang bukan kita. Dan seringkali itu kebawa sampai kita dewasa. Dan pada akhirnya, imposter syndrome itu munculnya dalam bentuknya begini. Aku pengennya itu genuine, pengennya itu apa adanya sama orang lain. Dan aku tunjukkan bahwa aku baik apa adanya, memang aku ingin bantu. Tapi otak kita berpikirnya, tadi aku genuine nggak ya? Tadi memang aku tulus nggak ya membantu apa adanya? Nah, kepercayaan seperti itulah yang membuat kita akhirnya ragu sama diri sendiri. Nah, trust terhadap diri sendiri itulah yang harus kita perbaiki. Dan kita challenge belief kita terhadap penerimaan orang lain itu. Bener nggak? Kalau kita apa adanya, orang lain nggak bakal suka sama kita. Belum tentu. Dan kita harus coba action langsung. Oke, berarti kita coba, udah deh aku mau apa adanya terus sekarang. Kalau aku baik, aku tunjukkan kalau aku baik. Kalau aku memang ada kekurangan, ya aku tunjukkan bahwa aku memang ada kekurangan. Nggak apa-apa. Itu yang namanya genuine. Tapi kalau kamu punya emosi yang meledak-ledak, kamu punya sesuatu yang mungkin tidak pantas kamu tunjukkan di orang lain, ya mungkin kamu harus perbaiki dulu. Jangan langsung ditunjukkan secara mentah gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan imposter syndrome. Ya, semoga bisa cukup menjelaskan dan coba dipahami dulu. Ini bukan sebuah perasaan, tapi sebuah belief bahwa kalau aku menunjukkan diriku apa adanya, pun aku merasa tetap seperti fake. Kenapa? Karena aku takut tidak disukai sama orang lain. Gitu loh, tidak bisa diterima. Untuk memperbaikinya bagaimana? Ya kita harus menunjukkan diri kita yang genuine apa adanya. Tetap sebaik mungkin, tapi yang genuine. Kalau memang kamu baik, kamu tunjukkan kamu sebaik apa. Gitu loh. Orang lain pasti tetap ada yang menerima diri kita. Oke, semoga bisa membantu dan salam sehat jiwa bagi kita semua.